Berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu ini di mana kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, biar ini menjadi waktu terbaik buat kami. Tolonglah kami supaya kami mengerti. Oleh kekuatan Roh Kudus-Mu kami dimampukan untuk tahu dan melakukan. Kami mohon Tuhan jauhkan semua penggoda pencobaan. Biar dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Terima kasih, kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami, di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, di ibadah Paskah tahun ini, tema kita adalah tak terpisahkan dari kasih Allah. Tak terpisahkan dari kasih Allah. Pembacaannya terambil dari Injil Lukas pasal 23 ayat 56b sampai pasal 24 ayat 12. Dilanjutkan Roma pasal 8 ayat 38 sampai ayat yang ke-39. Injil Lukas 23 ayat 56b sampai pasal 24 ayat 12. Kebangkitan Yesus. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka, memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Surat Roma pasal 8 ayat 38 dan ayat yang ke-39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Selamat Paskah. Selamat pagi. Ada sukacita. Mantap. Saudara-saudara,
Sama seperti kita pergi ke pasar. Kita punya banyak sekali kebutuhan yang mungkin dan pasti berbeda-beda. Ada yang beli sayur, ada yang beli ikan, ada yang mungkin mau beli baby doll. Kami di kampung itu pasar 1 minggu 1 kali, kesempatan bisa isi pulsa. Bisa juga hanya untuk tenganga-tenganga. Tetapi yang ingin saya sampaikan saudara adalah apa yang menjadi tujuan kita, apa yang menjadi pikiran kita, membentuk tindakan kita selanjutnya. Kenapa hal ini saya mulai di awal saudara? Karena sampai hari ini masih banyak orang Kristen yang berorientasi kepada kubur yang kosong dan mayat Yesus yang tidak ada. Saya ulangi, sampai hari ini masih banyak orang Kristen yang orientasinya masih kepada kubur yang kosong itu dan mayat Yesus yang tidak ada. Makanya kadang-kadang kita suka menyanyi, kubur kosong membuktikan apa? Tidak salah. Tapi saya mau kasih tahu saudara, kalau orang hanya berorientasi kepada kubur kosong dan mayat Yesus yang tidak ada, saya sebut dia sebagai spiritualitas kubur kosong, maka akan membuat iman Kristen tidak memiliki semangat untuk hidup dengan daya juang yang tinggi untuk menghadapi persoalan-persoalan dan tantangan-tantangan kehidupan. Sekali lagi, kalau kita hanya melihat pada kubur kosong dan mencari tahu mayat Yesus yang hilang, iman Kristen itu tidak memiliki semangat hidup dan daya juang yang tinggi dalam menghadapi persoalan dan tantangan hidup yang dialami. Kenapa saudara-saudara? Murid-murid dalam pembacaan tadi, mereka sibuk untuk urusan kubur kosong itu. Perempuan-perempuan itu sudah pergi ke sana. Apalagi kalau kita baca di Yohanes pasal 20. Saya mau tanya saudara, waktu itu listrik sudah ada? Belum. Kalau pagi-pagi benar berarti gelap kok terang. Dan perempuan-perempuan ini pergi ke kubur itu. Dalam keadaan gelap itu. Orang-orang bilang di kuburan banyak setan. Betul? Di kuburan banyak setan, betul? Saya lihat yang lain ragu-ragu. Di kuburan banyak mayat, betul. Tapi belum tentu banyak setan. Setan itu bisa ada juga di gereja, betul? Nah mana? Mereka pergi ke sana. Mereka pergi kenapa? Cinta mereka besar kepada Tuhan Yesus. Mereka bersemangat untuk pergi. Tapi waktu melihat kubur itu kosong, mereka menjadi layu. Mereka menjadi tidak bersemangat. Berita itu mereka bawa pulang kepada murid-murid. Mereka tidak dipercayai. Apalagi perempuan-perempuan yang bicara. Orang yang tidak dengar memang. Tadi saya bilang, ini jadi masalah. Murid-murid sementara mencari ini mayat Yesus di mana. Sampai melupakan janji Tuhan. Dan kalau kita baca di Injil Yohanes, bahkan Maria menyebut Yesus sebagai yang mengambil mayat Yesus. Hanya pada kubur kosong dan mayat Yesus yang hilang. Orang yang hanya menaruh perhatian di situ tidak menghasilkan kekuatan iman yang punya pengharapan. Lebih banyak akan menghasilkan perasaan kecewa, sedih, putus asa, dan tanpa harapan. Sedih. Tadi mereka bersemangat. Lihat kubur kosong. Mereka jadi sedih. Sudah tidak tahu mau buat apa. Padahal saudara, pesan utama dari kebangkitan Kristus adalah bangkit. Dan memulai lagi pergumulan saudara. Memulai lagi hidup dalam sejumlah tantangan. Pesan utama kebangkitan itu. Bangkit dan memulai, bukan semakin menurun. Supaya apa? Supaya kalau hari ini saudara ada dalam keputusasaan.
Saudara sementara kecewa. Saudara seperti kehilangan pengharapan. Maka di saat saudara merayakan Paskah ini, bangkit dan hidup lagi. Bergumul lagi untuk perjalanan ke depan. Jangan hanya pada kubur kosong dan mayat yang tidak ada lagi. Yesus itu sudah bangkit. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Itu bagian pertama, saudara. Di bagian yang kedua, saudara, ketika kita membaca, tema kita ini kan adalah tidak terpisahkan dari kasih Allah. Takkan terpisah. Harapannya adalah setelah saudara mendengar khotbah ini, saudara mendengar pemberitaan ini, saudara makin meneguhkan persekutuan dengan Tuhan. Melekat dengan Tuhan betul-betul. Makin kuat itu pengharapan dan seterusnya. Kalau kita baca di Roma tadi, Roma pasal 8 ayat 38-39. Jemaat sementara mengalami kelesuan. Mereka mengalami kelesuan oleh karena apa? Pertama, pemerintah Romawi memaksa mereka untuk menjalankan ritus penyembahan kepada kaisar sebagai dewa. Mereka jadi pikir, aduh ini bagaimana ini, karena mereka hanya rakyat biasa. Sulit untuk berhadapan dengan keputusan-keputusan pemerintah. Kedua, saudara-saudara, orang-orang Yahudi menolak kekristenan. Mereka tidak suka pada kekristenan. Kenapa? Karena orang-orang Kristen bilang Tuhan Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Orang Yahudi tidak setuju dengan itu. Mereka layu lagi. Bukan saja itu, saudara-saudara. Secara internal di dalam jemaat, mereka mengalami sebuah perpecahan karena pandangan mereka yang berbeda antara orang Yahudi, Kristen, dan yang bukan Yahudi. Mereka bertengkar, mereka berdebat soal ajaran-ajaran, dan ini membuat lesu. Kalau kita fokus kepada ayat 38 dan ayat yang ke-39 dari Roma pasal 8 tadi. Dia kasih tahu kita gambaran tentang tidak terpisahkan supaya mereka yang lesu itu bangkit. Supaya mereka memulai lagi kehidupan mereka dan ibadah mereka serta iman mereka pada Tuhan. Pertama, digambarkan baik mati maupun hidup, kita tidak bisa dipisahkan dari kasih Kristus. Mau mati Kristus, mau hidup Kristus. Kenapa? Kalau saya mati bersama-sama dengan Kristus. Kalau saya hidup bersama-sama dengan Kristus. Jadi kalau Kristus mati dengan saya, waktu dia bangkit, saya ikut bangkit. Kematian bukan lagi sebuah ketakutan, bukan. Dia menjadi sesuatu yang membawa kita untuk makin berhadapan muka dengan Tuhan. Hal yang luar biasa. Kematian bukan lagi ketakutan. Saya rasa kita ini hidup mau, tapi mati ini kita juga agak ragu-ragu. Saya juga. Surga lebih baik atau dunia lebih baik? Yakin? Betul-betul? Ibu Lengku mau pergi sekarang? Saudara lihat, kita tahu surga lebih baik. Tapi kalau suruh pergi itu kita berat. Betul kok tidak? Kan kita pikiran ini. Ibu-ibu dong, kalau kita bilang mama sudah lebih baik, mau pergi sekarang, wih jangan dulu. Kenapa? Anak dong masih kecil ini bapak. Belum lagi pun bapak model begitu lagi. Kita pikiran, apalagi kalau mati di surga baik, tapi kalau di sebelah pikiran itu. Nah kebangkitan ini, pesan ini kasih tahu, mau hidup mau mati Kristus. Saya kasih tahu saudara bahwa dalam pemahaman ini kita mengatakan kematian bukan akhir dari segalanya. Justru kematian menjadi pintu di mana kita diubah dari tubuh yang dapat binasa ini ke dalam tubuh yang tidak dapat binasa, supaya kita hidup dalam kekekalan bersama Kristus di sorga. Itu yang luar biasa. Di sorga kan darah dan daging tidak dapat tempat.
Sebab kalau darah dan daging dapat tempat dalam kerjaan sorga, nah, tiap hari kita baku rampas daging nanti di sana. Tidak ada lagi. Kematian saja telah membawa harapan di sini. Karena itu saya tidak akan pisahkan diri dari kasih Kristus. Tapi kita paham dulu kasih Kristus seperti apa. Saya mendefinisikan kasih itu begini. Kasih ialah kebaikan tidak terpatahkan oleh apapun. Tidak berubah menjadi kebencian. Ulangi. Kasih ialah kebaikan tidak terpatahkan oleh apapun. Tidak berubah menjadi kebencian. Karena begitu besar Allah mengasihi dunia ini. Amin. Berarti Tuhan mengasihi dunia. Amin. Lalu apakah dunia mengasihi Tuhan? Tidak. Tapi apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan, Tuhan berhenti mengasihi dunia? Apakah kemudian Tuhan membenci manusia? Kasih tidak terpatahkan oleh apapun. Dan karena itu saya mau tetap di dalam kasih. Saudara pernah dengar kalimat yang bilang begini, kok tidak? Saya terlalu sayang dia, Pak. Tapi waktu saya tahu dia punya sifat asli ini, saya lihat dia punya muka tuh. Macam kayak saya paling benci sudah. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Itu bukan kasih. Itu egois namanya. Di mana kita hanya mau mengasihi kalau kita dikasihi. Tuhan menyatakan kasih yang tidak bisa dibatasi oleh apapun, tidak terpatahkan oleh apapun. Lalu apa yang tidak terpatahkan itu? Masa saya harus lepaskan diri daripadanya yang tidak terpatahkan? Kok kita yang mencintai, kok ini anaknya ada yang pacaran hanya 2 minggu putus. Itu saja dong tulis bilang terserah kasa. Itu 2 minggu. Apalagi kalau yang tidak terpatahkan. Itu pertama. Kedua, dia bilang begini. Kuasa malaikat-malaikat pun tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kuasa malaikat. Orang Yahudi menaruh perhatian yang cukup teliti terhadap malaikat-malaikat. Mereka beranggapan bahwa malaikat itu ada dan berkuasa di banyak tempat. Ada malaikat angin, ada malaikat awan, malaikat hujan, guntur, halilintar, dingin, musim. Jadi semua itu ada di malaikat. Paulus kasih tahu, ini kasih ini lebih dari itu malaikat yang kamu ada lagi percaya. Ini lebih tinggi. Tapi saya kira juga memang kadang-kadang kita juga ada yang keturunan Yahudi di Kupang. Jalan malam-malam kok angin tiup pohon beringin. Tiba-tiba beringin bilang, dia bilang, Pak, itu Pak. Itu apa? Itu ada di punya penjaga, Pak. Terus dompi berdoa kok bawa sensor datang. Wih, bahaya. Satu-satu dianggap punya kuasa atau malaikat-malaikat penjaga. Ini yang Tuhan berikan lebih dari itu. Lebih tinggi. Ketiga. Tidak ada masa atau tidak ada waktu yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Baik masa lampau, baik masa depan, baik masa kini. Tidak boleh ada waktu yang memisahkan kita. Di masa itu mungkin saudara susah. Di masa itu mungkin saudara senang. Jangan pernah mau pisahkan diri dari kasih Kristus. Jangan. Karena ini dia lebih dari waktu itu. Allah itu kan tidak dibatasi ruang dan waktu. Lalu kalau kita menyatu dengan dia, ini bukan soal waktu. Ini sesuatu yang jauh sekali. Keempat, saudara. Tidak ada kuasa. Baik kuasa di atas maupun kuasa di bawah. Yang bisa melebihi dari kasih Kristus yang luar biasa. Ini sebuah istilah astrologi saudara-saudara dalam dunia purba. Yang kadang-kadang mereka menyimpulkan bahwa
Ada kuasa bintang-bintang di mana manusia itu lahir dari bintang jatuh. Dan Tuhan mau kasih tahu, Paulus mau bilang begini, kuasa ini lebih tinggi dari yang kamu percaya terhadap bintang-bintang. Apa sih bintang-bintang? Kuasa Tuhan lebih dari itu. Itu astrologi purba, tapi saya kira itu juga masih ada di kita sampai hari ini. Saya kalau ketemu orang baru, karena dia tahu saya pendiam, dia sering bilang begini, Pak diam begini nih Pak, bintang apa lah? Saya pendiam kok hubungan dengan bintang? Bintang kejora mengkali. Ada orang yang belum menikah, bukan pisalam orang pu anak, atau terima orang pu anak pu salam, tapi dia cari bintang. Kira-kira kalau lahir Agustus ini, itu bintang apa kalau lahir Agustus? Apa? Leo. Itu dia cocok dengan apa? Kita ini ke apa kok? Bangun pagi periksa zodiak. Masih ada juga di Agape yang percaya di bintang. Nah kalau misalnya awan kok tidak dapat lihat bintang, kuasa ini lebih tinggi dari itu. Jangan bilang tahu sendiri, Pak ini lahir di Februari Pak. Musim barat. Kemungkinan dia dari Amarasi Barat itu kalau kita ini kadang-kadang taruh percaya tak salah ini. Amin kok. Ke berikut lagi. Tidak ada dunia baru dan manusia lain yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Tidak ada. Paulus bilang begini, kalau tiba-tiba ada satu dunia baru dengan manusia yang berbeda dengan manusia di bumi sekarang, dengan tawaran mau seperti apapun, maaf, saya tidak akan dipisahkan dari kasih Kristus. Itu dunia baru mau seperti apapun, saya tidak akan. Kalau ada dunia baru dengan manusia baru ini, saudara bayangkan. Kita ada di sini baru dong di dunia sebelah. Dan dia pu orang dong yang begitu. Tidak terpengaruh. Saya mau tanya saudara, dunia baru itu sudah ada kok belum? Dalam perspektif ini saya mau kasih tahu dunia baru itu sudah ada. Kita sekarang kenal dua dunia. Satu dia pun nama dunia nyata. Satu dia pun nama dunia maya. Di dunia nyata orang tua lahir lebih duluan anak-anak. Makanya ada aturan ini. Di dunia maya anak-anak lahir lebih duluan orang tua. Kita pu anak dong umur 3 tahun. Dia pun papa mama pusing untuk mau bikin ini HP Android. Itu anak 3 tahun. Sini ah. Anak-anak lahir lebih duluan di dunia maya. Makanya banyak orang tua ketika ada di dunia maya, dong bikin ke anak-anak. Karena dong lahir kemudian. Apalagi seringkali itu dunia penuh tipu-tipu. Di dunia itu kita bisa komen orang pu status tulis bilang ha. Padahal kita tidak tertawa. Anak-anak muda don tulis WK. Itu ketawa karmana itu. Wek. Ada yang dia pun tertawa agak lain lagi. XI. Itu tertawa kayak di dunia lain itu. Kita mulai bermasalah. Seberapa pengaruhnya itu dunia itu kepada kita yang di dunia sekarang? Pengaruhnya besar. Saudara bisa bayangkan, jangan omong soal dia pun dunia itu sah. Soal ketergantungan kita terhadap HP sejuta lalu.
Dulu kalau hanya ada telepon rumah, belum ada handphone, kan kita keluar rumah jalan santai saja, tidak ada beban. Pulang baru anak dong kasta bilang, Aci tadi ada orang telepon. Oh sudah latihan. Kan tidak ada masalah. Kalau sekarang lupa HP di rumah, cari pulang kok tidak, pulang cari kok tidak. Misalnya kalau lupa hapus yang di HP, pulang kok tidak. Kenapa omong hapus di HP, saudara kesenang, saudara pelaku. Sekarang nih kalau kita jalan lupa HP itu tidak bisa. Kita pikir, jangan sampai orang hubungi kita. Pulang cepat-cepat sampai rumah. Ternyata ada yang hubungi dari Telkomsel. Kasih tahu sisa kuotas. Tapi kita rasa kita tidak bisa lepas diri dari itu. Ketergantungan kita sangat besar. Dunia lain ini begitu kuat. Suami istri saya dan anak duduk sama-sama, sudah bisa tidak saling bicara itu. Masing-masing asik sendiri kok. Berat itu. Kadang-kadang orang sudah tidak lagi berdoa, kadang-kadang sudah bisa cari semua di Google. Saya tes Google juga tidak tahu. Saya tulis Kupang Menela Petu. Google tidak tahu. Menela Petu di mana, Google juga bingung. Jadi dia tidak tahu semua. Kenapa saya melepaskan diri dari Kristus, saya pergi ke dia? Tidak bisa. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat pesan-pesan yang mesti kita bawa pulang berkaitan dengan tema ini. Tak terpisahkan dari kasih Kristus. 1, kita mulai dengan menyanyi. Apa yang dapat memisahkan. Satu-satu. Dari kasih-Mu Tuhan sahabat. Ucap baik-baik. Kelaparan, ketelanjangan, tak satu pun, tak satu. Tidak usah lanjut ya, tidak usah. Tapi saya mau tanya saudara, supikir baik-baik. Supikir baik-baik untuk mau tetap dengan Tuhan sekalipun dalam kelaparan. Supikir. Supikir bahwa betul-betul Pak Pendeta biar saya lapar itu tetap Yesus. Supikir. Waktu kita dalam kesusahan, kita jatuh miskin, kita masih mau bilang saya tidak terpisahkan dari kasih Kristus. Supikir. Jangan sampai ketika kita jatuh miskin, menikah miskin, terus kita kasih tahu kita suami, itu hari saja papa mama dan tidak pernah begini. Kawin amelu ini yang aduh. Ini kita mulai mengeluh. Supikir baik-baik. Ini anak dong ini. Yang pakai putih hitam ini. Pacaran saja bisa ke setengah Tuhan ini. Jaga baik-baik. Itu kakak itu akan berakhir. Mungkin minggu depan dia sudah berakhir. Tapi kasih Tuhan tidak berakhir. Jangan pikir baik-baik, saudara. Kenapa? Karena ini hanya bisa diungkapkan oleh orang beriman. Orang yang tidak beriman tidak akan berani ucap, saya tidak terpisahkan dari kasih Kristus. Hanya orang beriman yang bisa mengatakan. Orang yang tidak beriman hilang lenyap di dalam dunia kata-kata. Kita ini terlalu puas dengan kata-kata. Hilang dalam dunia kata-kata. Padahal saudara tahu, daftar makanan tidak akan mengenyangkan laparmu. Tidak akan.
Siapa yang karena lapar dia masuk satu warung, dia baca tulisan di menu itu nasi ayam, dia bilang terima kasih saya suka kenyang. Itu berkata-kata. Karena itu saudara-saudara, waktu saya dan saudara mengatakan apa yang dapat memisahkanku, itu harus pernyataan iman. Itu bukan hanya keluar di bibir kita. Itu sebuah pernyataan iman. Yang tidak beriman tidak bisa mengatakan itu. Tidak bisa. Hanya orang beriman yang akan lihat Tuhan itu terlalu luar biasa. Kedua, saudara, saya tidak akan terpisahkan dari kasih Kristus, dari kasih Allah. Kenapa? Ini pernyataan hasil dari sebuah pengalaman. Hasil dari sebuah pengalaman. Paulus berani omong begini, kan dia punya pengalaman dengan Tuhan. Pengalaman itu yang membuat dia mengambil sebuah keputusan. Saya tidak akan dipisahkan dari kasih Kristus. Paulus berani sekali mengatakan, penderitaan ringan yang saya alami tidak bisa dibandingkan dengan kekekalan yang Tuhan kerjakan bagi saya. Saya berulang-ulang kali bilang pada saudara, yang Paulus bilang penderitaan ringan itu periksa. Paulus pernah tenggelam di laut. Itu ringan. Supaya kalau ada yang bilang ringan, so ikut saya pi ba. Saya lepas dia di ikan dong situ. Berat. Tapi pengalaman dengan Tuhan itu membuat dia untuk mengatakan, tidak. Saya akan tetap dengan Tuhan. Itu dari pengalaman. Tapi kadang-kadang kita pun pengalaman ini juga bermasalah. Waktu susah saya yang sebut Tuhan, senang lupa. Dulu yang belum pandemi COVID, kok masih ujian sekolah normal, itu ujian, saya ditelepon banyak orang tua. Pendeta, yo doa dulu. Kenapa? Laki-laki ini mau ikut ujian Bapak tapi berat. Berat. Oke, suruh dia belajar sambil kita dukung doa Di luar dugaan dia ranking 1, nilai paling tinggi. Bikin syukuran di rumah, undang pendeta. Waktu pendeta sampai, ke mana? Aman Bapak. Ranking berapa? Ranking 1. Luar biasa. Ya Bapak, kami pun keturunan ini keturunan orang pintar-pintar semua Pak. Itu hari baru mau ujian bilang berat. Sekarang tiba-tiba keturunan pintar. Itu bukan keturunan, kejatuhan. Saudara-saudara, pengalaman iman itu yang memungkinkan kita berkata, ini Tuhan, ini Tuhan. Tuhan yang bisa buat kita begitu. Saya berkali-kali menyatakan saudara, orang beriman itu pun cara pandang beda sendiri. Dari sini pisau eko otot tabalik dicamplong, tinggal 2 orang yang selamat, 1 orang beriman, 1 orang tidak beriman. Yang beriman akan bilang, untung Tuhan, Tuhan buat saya selamat. Yang tidak beriman itu yang bilang, untung baik tadi saya lompat cepat-cepat. Terus satu memang dia masih lincah Pak, dia lincah. Dulu juara koprol ini. Nah kalau sudah tambah begitu dia juga tambah makan puji lah, jadi sudah. Subuhkan Tuhan lain. Juara koprol mas itu baru bilang cari tukang urut dulu teh. Jadi ini pernyataan dari sebuah pengalaman iman. Pengalaman iman dengan Tuhan itu yang bisa buat kita untuk mengatakan, saya tidak akan dipisahkan daripada kasih Kristus. Tidak. 3. Saya tidak mau dipisahkan dari kasih Kristus. Kenapa? Caranya masuk di dalam rencana Allah. Kalau kita masuk di dalam rencana Allah, baru kita tahu rencana Allah bagi kita sangat luar biasa. Rancangannya hebat. Rancangannya damai sejahtera. Saya mendefinisikan damai sejahtera ialah
segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Nah, segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan itu belum tentu manis seperti yang kita mau. Saya mau tanya saudara, pernah sakit gigi? Pernah? Enak kok tidak? Yang menyanyi lagu dan cipta itu lagu yang bilang lebih baik sakit hati, apa? Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Itu karena dia belum rasa. Sakit gigi ini, kita pusing. Orang lain yang menyanyi di luar, kita yang tersinggung. Kita tikam kepala, kaki di atas, tetap tutup demak tetap. Nah, siapa yang ketika dia sakit gigi, dia ambil air gula manis tinggi, dia tambah gula baru dia kumur. Kenapa sakit gigi kumur pakai air gula? Pak, kita rayu ini ulat supaya dia jangan gigit-gigit kita pun. Begitu. Kadang-kadang untuk kebaikan obatnya mesti pahit. Mau masuk dalam rencana Tuhan yang mendatangkan kebaikan tuh kadang-kadang pahit. Tidak gampang. Tapi kita tahu bahwa rencana ini besar. Supaya kalau kita berdoa adalah keputusan untuk masuk dalam rencana Tuhan yang dia sudah kerjakan sebelum kita berdoa. Jadi waktu saya ambil keputusan, jadilah menurut kehendakmu, saya tahu Tuhan sudah bekerja lebih duluan. Dan ternyata kalau yang saya minta Tuhan tidak kasih seperti yang saya mau, saya tahu ada rancangan yang baik yang Tuhan siapkan. Baru saya tidak mau terlepas dari kasih Kristus. Tiga, keempat, terakhir. Saudara, tak terpisahkan dari kasih Kristus. Tak terpisahkan itu sama dengan tidak bisa terlepas. Melekat. Pakai bahasa Kupang bilang apa lagi? Malengket, Makaditi. Ini yang dari Jakarta tidak akan tahu itu Makaditi. Makaditi lah, Magdadoto lah. Itu orang Jakarta susah. Ini hanya di bagian sini sah. Melekat dengan Tuhan. Siapa melekat dengan Tuhan tuh indah. Siapa tidak melekat dengan Tuhan, dia akan bermasalah, dia tidak nyaman. Contoh, kalau misalnya saudara pakai sepatu begitu, baru datang dia puhak tak lepas. Nyaman, jalan begini nyaman. Iya, ada yang dia puhak sepatu terlepas, tidak nyaman. Jadi melengket dengan Tuhan itu, makaditi dengan Tuhan itu mantap. Makaditi itu berarti saya di mana Tuhan juga di situ. Tuhan di mana saya juga di situ. Aman toh? Saya selalu bilang bahwa Tuhan itu bukan saja jalan, tapi dia sekaligus menjadi tujuan. Kalau dia hanya jalan, saya dari Anugerah datang sini, saya kan pakai jalan. Saya sudah masuk sini, itu jalan saya ke setengah di luar. Nanti keluar lebar ikut itu jalan lagi pulang. Tuhan menjadi tujuan. Jadi kalau saya di sini, dia juga di sini. Jangan hanya taruh Tuhan di satu ruangan doa, terus ruang tamu tidak ada Tuhan, ruang makan tidak ada Tuhan, tempat tidur tidak ada Tuhan. Wah, bahaya. Tuhan mesti ada semua karena saya di mana dia di situ. Ini bapak mama semua. Kalau kita suami istri itu ada Tuhan, aman. Aman. Betul-betul aman. Suami istri ini kalau bertengkar, jangankan Tuhan. Itu baru pendeta saya datang dong sudah berdamai. Dong ada batarea, maki, pukul di situ baru pendeta bilang salam. Takuju dong damai. Salam bapak, aduh salam. Bapak man, sayang mari teh aduh. Itu baru pendeta damai. Apalagi
Apalagi kalau Tuhan yang ada di situ. Tuhan kalau jalan sama-sama dengan kita, ada tinggal di kita perumah. Setiap kali suami terlalu emosi, angkat tangan mau tampil yang dia puisi, mama, untung baik ada Tuhan. Kalau tidak mama pica. Untung baik ada Tuhan. Setiap kali ibu-ibu marah mau maki dia pu suami kan dia sudah terlalu emosi. Pas dia mau maki, papa, untung baik ada Tuhan. Kalau tidak bapak suka maki. Jadi kalau Tuhan ada di kita perumah aman kok tidak? Aman. Sudah. Kalau Tuhan tidak ada itu yang kita bergerak sedikit kita bermaki. Di sini tetangga nomor 3 di sana juga dengar. Pas kita maafin itu aci sufoy. Terus separuh sengaja bilang soalnya jangan omong orang dia sonefoy barangkali dia efek vaksin saja itu. Kalau Tuhan ada di kita itu aman kita pu hidup toh. Melengket dengan Tuhan, maka diti dengan Tuhan itu saudara tahu. Saya 1-2 malam lalu saya masih berkhotbah soal siapa saya. Terlalu gampang menjadi suci di hadapan saudara-saudara. Terlalu gampang saya menjadi suci di hadapan saudara-saudara. Pada waktu saya berkhotbah, gampang saya menjadi suci. Tapi siapakah saya ini ketika tidak ada satu orang pun melihat saya ketika saya sendiri? Mau jadi suci. Waktu kita sendiri. Tanpa dilihat oleh siapapun. Susah. Saya gampang menjadi suci di hadapan saudara. Apalagi selesai pimpin ibadah. Tapi siapa saya kalau tidak ada satu orang pun melihat saya. Karena itu Tuhan mesti dekatin kita. Supaya lagu-lagu anak-anak sekolah minggu ini kita pakai. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati. Saudara tidak tahu ini lagu. Lalu kenapa suruh saya solo? Hati-hati gunakan. Sekali lagi. Hati-hati gunakan tangan dulu. Karena Bapa di sorga. Hati-hati gunakan. Memang orang tidak lihat kita, tapi Tuhan lihat kita. Supaya kita jangan dipisahkan dari kasih Kristus. Saudara, jangan hanya omong, memang kita butuh refleksi ini. Pulang sampai rumah menyanyi ulang itu lagu hati-hati itu. Sebut dari ujung kaki sampai kita pun rambut dong, kita sebut. Baru kita bisa tahu. Kalau tidak kita menyanyi apa yang dapat. Tapi itu hanya di mulut. Saudara, pikir baik. Ini sebentar terakhir ini ada itu lagu. Apa yang dapat itu. Saudara tahu toh? Sebentar menangis baru menyanyi ini lagu. Kita mencermati betul-betul dengan Tuhan ini kita supaya kita menegaskan. Saudara-saudara, anak yang belum menikah dong. Saya tanya kamu, kalau melekat dengan Tuhan itu ibarat kamu jatuh cinta. Kamu pernah jatuh cinta? Yang putih hitam dong. Pernah jatuh cinta? Pernah kau belum? Atau takut orang tua dong? Kita jatuh cinta itu kepingin bersama terus. Betul kok tidak? Kepingin sama-sama, tidak mau terlepas. Sampai kadang-kadang orang bilang makan buang cinta. Kita masih pacaran dulu, kalau orang tua tidak setuju itu biar kita lewat dia ke rumah lihat dia punya seng. Itu hati bahagia. Itu baru lihat dia pusing. Jadi kalau melekat seperti cinta itu tuh kan, aduh hati itu kayak bagaimana Saudara
pernah merasakan jatuh cinta kok? Atau ini nikah karena dijodohkan semua ini? Jatuh cinta itu membuat kita tuh rasa tidak bisa. Tidak, kayak mau sama-sama. Anak-anak SMA tuh kalau don jatuh cinta itu pi sekolah susah sama, pulang mau pi belajar lagi. As itu don tamat SMA mau reuni lagi. Reuni tuh main ketemu terus. Baru tulis itu orang pun nama CLBK. Kemungkinan dong ketemu di Lailai Besikopan kali di taman itu. Jadi saudara, cinta dengan Tuhan tuh membuat kita melekat. Hei saudara, kalau saudara suka satu barang, misalnya saudara ada baju, baju baru, suka itu baju. Ada baju baru kok? Ada. Saya lihat yang ini dong ada yang. Itu baju kalau kita suka dia itu cuci pakai. Karena kita cinta, tidak bisa lepas dari itu. Ada yang coklat di sini. Saudara, ini serius ini. Kalau kita cinta terhadap sesuatu, kita tidak ingin lepaskan sama sekali. Saya kadang-kadang kalau suka ame satu tuh, sapu istri bilang, "Sana ada barang lain." Mama, bukan sana ada barang lain. Ini tanda beta setia. Ini setia, ini beta pakai barang. Kadang-kadang setia dia irit ini juga tidak terlalu beta. Jadi saudara-saudara, tetapkan hati kita sudah, supaya kita hanya mau pegang pada Kristus Tuhan. Amin kok. Tantangan ini berat, tapi kita mau bangkit untuk masuk dalam kehidupan yang pergumulannya sangat banyak. Jangan hanya menatap kubur kosong itu dengan mayat yang tidak ada. Tapi kebangkitan Kristus memberi energi positif buat kita untuk memulai hidup lagi dalam tantangan kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Ada kesempatan di mana kami belajar firman Tuhan. Kuatkanlah kami Tuhan supaya kami hidup di dalam Tuhan. Kami tidak boleh terpisahkan dari Tuhan. Apapun yang kami alami. Karena melebihi segala sesuatu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih biar firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bersama-sama kita mengikuti